Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi ke-6 berikutnya, yaitu yang bahasan mulahadzatun nahwiyatun, catatan nahwu atau kaidah nahwu, yaitu di halaman 53 dari buku kalian. Ini bahasan nahwunya berjudul kana wa akhawatuha, kana dan yang semacam dengan kana. Akhawat itu jamak dari ukhtun ya. Secara bahasa artinya saudari, kana dan saudari-saudarinya. Dan sebelum masuk ke materi kana dan yang semacamnya ini, saya akan menjelaskan dahulu tentang apa yang namanya awamil nawasikh atau amil nawasikh, faktor perusak dalam bahasa Arab. Apa itu amil nawasikh? Sudah pernah saya buatkan videonya, maka silahkan kalian simak dahulu video berikut ini. Yaitulah tadi ulasan tentang istilah awamil an-nawasikh, faktor perusak, yang telah dijelaskan dalam video tersebut. Di antara faktor perusak atau amil nawasikh adalah kana wa akhawatuha. Mari sekarang kita pelajari apa itu kana wa akhawatuha. Tinggal kita baca yang sudah ada di buku ya. Paragraf pertama, kana ya, kana, lafadz kana, kata kana, fi'lun madin naqisun yadkhulu 'alal jumlatil ismiyah. Kana adalah fi'lun, kata kerja, madin ya, di sini fi'il madi. Tapi bukan berarti yang berfungsi dari kana hanya fi'il madinya saja, tidak. Kana yang berbentuk fi'il mudhari' yaitu yakunu juga punya fungsi yang sama. Bahkan isim masdarnya kaunun atau isim fa'ilnya kainun, semuanya masih punya fungsi yang sama dengan kana. Naqisun yang kurang, kata kerja yang kurang. Kenapa kana itu dan saudari-saudarinya dinamakan sebagai kata kerja naqis atau kurang? Ya, karena kana tidak punya fa'il. Padahal kaidahnya adalah setiap kata kerja pasti punya subjek atau fa'il atau pelaku pekerjaan. Khusus kana dan yang semacamnya ini, dia tidak punya fa'il, tidak punya subjek. Oleh karena itu dinamakan sebagai kata kerja yang kurang. Tetapi sebagai pengganti fa'il, kana malah punya dua hal. Kana punya isim dan kana punya khobar. Jadi kalau kata kerja atau fi'il yang lain cukup punya fa'il, sempurna. Tapi kalau kana harus punya dua hal. Kana harus punya isim dan kana harus punya khobar. Oleh karena itu kana ini butuh banyak hal, dia disebut sebagai kata kerja yang kurang. Yadkhulu, kana ini masuk alal jumlati, atas jumlah, al ismiyati, ismiyah. Ya, kana ini hanya bisa masuk ke jumlah ismiyah. Kita ingat apa itu jumlah ismiyah di pelajaran dahulu yang pertama ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kata benda, jumlah yang diawali dengan kalimat isim atau kata benda. Atau istilah lainnya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini jumlah yang bisa kemasukan atau dimasuki oleh kana. Kemudian apa yang dilakukan oleh kana setelah ia masuk ke jumlah ismiyah? Fayarfa'u, maka kana tadi itu merofa'kan al-mubtada'a, mubtada'. Wa yusamma, dan dinamakan mubtada itu ismaha, menjadi isimnya kana.
Wayansibu, dan kana itu menasobkan al-khobaro, khobarnya mubtada. Wayusamma, dan dinamakan khobarnya mubtada tadi khobaroha, sebagai khobarnya kana. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke contoh-contoh. Min akhawati kana, ini di buku min akhawatu ya, dhammah diganti kasrah. Min akhawati kana, termasuk saudari-saudarinya kana. Saudari artinya yang semacam, yang punya fungsi yang sama dengan kana. Adalah soro. Kana yakunu kaunan fahuwa kainun. Kana itu artinya banyak ya. Di antaranya yang paling populer ada. Bisa juga kana dimaknai menjadi. Tapi yang sering kana dimaknai ada, telah ada. Soro, menjadi. Artinya apa? Soro itu menunjukkan adanya perubahan keadaan, perubahan peristiwa. Contohnya, anak itu dulu nakal, sekarang menjadi baik. Sekarang menjadi itu pakainya soro. Jadi soro itu menunjukkan adanya perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya. Itu pakainya soro. Laisa artinya tidak. Laisa ini juga berfungsi untuk menafikan kalimat atau membuat kalimat negatif. Bisa juga dengan laisa. Asbaha, menjadi. Tapi kalau asbaha itu ada kaitannya dengan waktu ya. Biasanya kalau kejadiannya itu pagi hari, karena asbaha dari sobah, waktu pagi. Telah masuk waktu pagi, asbaha, bisa ya. Dholla, tetap. Ini yang perlu diperhatikan, bedanya soro dengan dholla. Kalau dholla itu menunjukkan tidak adanya perubahan keadaan. Artinya antara keadaan setelah dholla dan sebelum dholla itu sama. Contohnya, kampus itu dahulu bersih dan sampai sekarang tetap bersih. Sampai sekarang tetap ini pakainya dholla. Anak itu dahulu pintar, sampai sekarang tetap pintar, itu dholla. Nah, makanya dholla. Jadi dholla itu dipakai untuk menunjukkan keadaan yang sama antara keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya. Ini sering muncul di soal ya, soal TOEFL. Wa mazala, dan terus menerus, tak henti-hentinya. Ma zala, bisa juga la zala, bisa ma zala, bisa la zala. Ini beberapa kata kerja nakis yang kurang yang memiliki fungsi yang sama dengan kana. Udrus walahid, udrus pelajarilah, walahid dan perhatikanlah. Ini kita masuk ke contoh ya. Nanti di contoh saya jelaskan definisi di awal paragraf tadi. Contoh pertama, kana Ahmadu waladan shoghiron. Kana, telah ada dahulu, Ahmadu, Ahmad itu, waladan, adalah seorang anak, shoghiron yang kecil. Ini Ahmadu waladan shoghiron, sebelum ada kana berbunyi Ahmadu waladun shoghirun. Ahmadu waladun shoghirun. Ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Ya karena diawali kalimat isim, yaitu Ahmadu, ini kata benda. Dan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ahmadu mubtada, waladun khobarnya. Khobar dan mubtada itu hukumnya dibaca rofa. Dan rofa di sini tandanya adalah dhammah. Oleh karena itu Ahmadu dhammah du, waladun juga dhammah dun. Ini sebelum kana datang. Jadi sebelum kana datang, Ahmadu waladun. Ahmad itu adalah seorang anak. Mubtada dibaca rofa, khobarnya dibaca rofa.
Kemudian kana masuk ke jumlah ismiyah. Apa yang dilakukan oleh kana? Yang pertama, kana merubah mubtada menjadi isimnya kana. Ahmadu sebelum ada kana dia posisinya i'rabnya mubtada. Setelah kana masuk posisinya berubah menjadi isimnya kana. Ahmadu ismu kana, isimnya kana. Kemudian i'rabnya isimnya kana itu rofa, sama dengan i'rabnya mubtada. Jadi Ahmadu sebelum kemasukan kana dibaca rofa, dan setelah kemasukan kana juga tetap dibaca rofa. Kemudian waladan sebelum masuknya kana waladun, dia khobarnya mubtada. Kana masuk merebut khobarnya mubtada, dijadikan sebagai khobarnya kana. Jadi waladun sekarang menjadi khobarnya kana, dan i'rabnya berubah karena khobarnya kana itu i'rabnya adalah nasab. Tadi ya, kana itu wayan sibu al khobaro, kana itu menasabkan khobar. Oleh karena itu sebelum kana masuk waladun dhammah, setelah kana masuk menjadi waladan dibaca nasab. Tandanya nasab adalah fathah. Ini kalau kita kaitkan ke paragraf pertama tadi ya. Kana fi'lun madin naqisun. Kana adalah kata kerja fi'il madi yang kurang, yang butuh pada isim dan butuh pada khobar. Yadkhulu memasuki alal jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah. Fayarfa'u maka kana itu merofakkan mubtada. Wa yusamma dan dinamakan mubtada tadi ismaha sebagai isimnya kana. Pada contoh Ahmadu ini awalnya mubtada, direbut sekarang menjadi isimnya kana dan i'rabnya rofa. Itu artinya ya. Wayan sibul khobaro, dan kana itu menasobkan khobar. Mana khobar? Waladan tadi ya. Aslinya waladun. Kana masuk menjadi waladan. Wa yusamma khobaroha, dan walad ini sekarang dinamakan sebagai khobarnya kana, bukan sebagai khobarnya mubtada. Karena setelah kana masuk, mubtada hilang, khobar hilang. Yang ada sekarang adalah isimnya kana dan khobarnya kana. Soghiron yang kecil. Soghiron ini sifat dari walad. Waladan itu mausuf. Soghiron sifat. Waladan yang disifati ya, yang memiliki sifat. Walad anak. Anak yang bagaimana? Sifatnya bagaimana? Soghiron sifatnya kecil. Anak yang kecil. Walad yang diterangkan, soghiron yang menerangkan keadaan walad. Oleh karena itu soghiron juga dibaca nasab, tandanya fathah, karena sifat itu i'rabnya senantiasa mengikuti mausuf yang disifati, pemilik sifatnya. Sebelah samping kirinya, kanal arabu qabaila mutafarriqatan. Kana ada al-arabu bangsa Arab, qabaila merupakan qabilah-qabilah mutafarriqatan yang beraneka ragam. Ini aplikasi kaidah nahwu pada teks bacaan ya. Tadi di teks bacaan ada kalimat seperti ini. Mana ini isimnya kana, mana khobarnya kana. Sebelum ada kana, dia berbunyi al-arabu qobailu. Al-arabu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah bu. Qobailu ini khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya juga dhammah lu. Qobailu ini sebelum kana masuk. Arab itu merupakan qabilah-qabilah. Kemudian kana masuk, berubah menjadi kanal arabu qabaila. Arabu yang sebelumnya posisinya sebagai mubtada sekarang berubah menjadi isimnya kana. Dan isimnya kana i'rabnya rofa, maka tetap dhammah, kanal arabu.
Qabaila sebelumnya adalah khobarnya mubtada, sekarang telah berubah menjadi khobarnya kana. Dan khobarnya kana i'rabnya nasab, tandanya fathah. Oleh karena itu berubah menjadi qabaila, sebelumnya qabailu. Mutafarriqatan ini sifat qabilah, sifat qabail. Kabilah yang bagaimana? Kabilah yang bermacam-macam. Oleh karena itu sifat i'rabnya disamakan dengan mausuf. Qabaila nasab, mutafarriqatan juga nasab. Tandanya sama, fathah, karena isim mufrad. Masuk contoh yang kedua. Mazala albabu maftuhan. Mazala masih, terus, tak henti-hentinya. Albabu pintu, maftuhan itu terbuka. Sebelum masuk mazala, ini aslinya adalah albabu maftuhun. Albabu pintu, mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah bu. Maftuhun khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya juga dhammah maftuhun. Ini sebelum mazala masuk. Mazala masuk, berubah. Mazala albabu maftuhan. Albabu yang awalnya mubtada sekarang telah berubah menjadi isimnya mazala, dan isimnya mazala rofa. Oleh karena itu tetap dhammah ya, bu. Akan tetapi maftuhan yang awalnya khobarnya mubtada sekarang menjadi khobarnya mazala. I'rabnya berubah, awalnya rofa sekarang menjadi nasab. Tandanya adalah fathah, maftuhan, han. Ini fathah. Contoh yang pada teks bacaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Mazalat al-ikhtilafatu bainaha qalilatan. Ini coba kalian cari. Mana isimnya mazala dan mana khobarnya mazala. Isimnya mazala adalah al-ikhtilafatu. Tandanya dhammah ya, ada harokatnya kan, dhammah. Isimnya pasti rofa. Khobarnya mana? Cari saja yang fathah. Qalilatan itu kan fathah. Mumpung ada harokatnya ya, kelihatan. Jadi al-ikhtilafatu ini adalah isimnya mazala, dibaca rofa, tandanya adalah dhammah. Karena ini jamak muannas salim, kalau rofa tandanya juga dhammah. Tu. Khobarnya mana? Qalilatan. Ini khobarnya mazala, dibaca nasab, tandanya fathah, qalilatan. Bainaha ini diantara qabilah-qabilah Arab. Kalau bahasa Indonesianya yaitu kata keterangan pelengkap saja. Yang unsur pokok dari kalimat ini adalah mazala, isimnya al-ikhtilafat, dan khobarnya qalilatan. Bainaha ini kata keterangan pelengkap, dzaraf dan madrufnya ya. Ini sebelum mazala masuk bunyinya seperti ini. Al-ikhtilafatu bainaha qalilatun. Tun, bukan tan. Karena al-ikhtilafatu awalnya mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah tu. Qalilatun adalah khobarnya mubtada, juga dibaca rofa, tandanya juga dhammah tun. Mazala masuk, maka segalanya berubah ya. Contoh ketiga. Ini ada 8 contoh ya, agak panjang ini. Sara dzalikal waladu sholihan. Sara menjadi, dzalikal waladu anak itu, sholihan anak yang soleh. Sara kata kerja yang kurang, yang punya fungsi yang sama dengan kana. Dzalikal waladu, dzalika ini isim isyarah, kata tunjuk ya. Yang menjadi isimnya sara adalah dzalika, isim isyarah. Oleh karena itu isim isyarah ini fi mahallir raf'i, berposisi rofa. Kalau ada yang bertanya, i'rabnya rofa, tapi kenapa dzalika fathah, tidak di dhammah dzaliku? Ya karena dzalika itu isim isyarah itu semuanya dibaca mabni. Mabni itu artinya harokatnya
sudah harga mati, tidak bisa dirubah-rubah. Dzalika itu selamanya fathah. Ya udah, mau menempati posisi i'rab rofa, nasab, jer, tetap fathah. Yang penting kita tahu dzalika ini fi mahalli raf'i, menempati posisi rofa. Al-waladu ini musyar ilaih, yang ditunjuk ya. Dzalika itu apa? Yang ditunjuk adalah anak itu, anak. Oleh karena itu musyar ilaih atau yang ditunjuk ini, al-waladu ini dibaca rofa, tandanya dhammah. Kenapa? Ya karena kata tunjuknya, isim isyarahnya menempati posisi rofa, maka musyar ilaihnya yang ditunjuk juga dibaca rofa. Ini seperti sifat dan mausuf ya, yang i'rabnya selalu sama. Mana khobarnya soro? Solihan, menjadi soleh. Itu khobarnya soro dibaca nasab, tandanya fathah. Jadi sebelum kemasukan soro, bagaimana bunyinya? Bunyinya dzalikal waladu solihun, dhammah. Dzalikal waladu mubtada, rofa, solihun khobar rofa, tandanya dhammah. Soro masuk, segalanya berubah. Dzalikal waladu yang awalnya mubtada sekarang menjadi isimnya soro, solihan yang awalnya khobarnya mubtada sekarang menjadi khobarnya soro, dibaca nasab, tandanya fathah. Tadi ya, kalau soro itu menunjukkan adanya perubahan keadaan. Soro dzalikal waladu solihan, anak itu telah menjadi soleh, berarti sebelumnya dia anak yang tidak soleh. Seperti itu. Aplikasi pada teks bacaan. Sorotil lughatu al-arabiyatu lughatan mushtarakatan. Mana ini isimnya soro dan mana khobarnya soro? Yang rofa, yang isimnya soro, yaitu al-lughatu. Yang nasab yang khobarnya soro, yaitu lughatan. Jadi sorot menjadi al-lughatu, ini isimnya soro, dibaca rofa, tandanya dhammah. Yang di belakang lughatan, ini khobarnya soro, dibaca nasab, tandanya fathah tan. Al-arabiyatu, ini sifat, mausufnya al-lughah. Sorot menjadi al-lughatu, bahasa. Bahasa yang mana? Al-arabiyatu, bahasa yang Arab. Oleh karena itu al-arabiyatu dhammah, mengikuti mausufnya, al-lughatu dhammah. Lughatan itu, ini khobarnya soro, dibaca nasab, menjadi bahasa. Bahasa yang bagaimana? Mushtarakatan, bahasa yang pemersatu. Oleh karena itu mushtarakatan ini sifat dari mausuf, maka i'rabnya sama-sama dibaca nasab, sama-sama pakai fathah. Sebelum soro masuk bagaimana? Al-lughatu al-arabiyatu lughatun mushtarakatun. Al-lughatu mubtada, dibaca rofa, tandanya dhammah. Lughatun mushtarakatun, lughatun sebagai khobarnya mubtada juga dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Kemudian soro masuk, semuanya berubah. Contoh yang keempat, kanat Zainabu bintan jahilatan. Ini juga kana ya, bedanya kalau kana pertama mudzakkar, kana yang sekarang ini muannas. Kanat ada tak ta'nisnya. Telah ada Zainabu Zainab, isimnya kanat, dibaca rofa, tandanya dhammah. Bu bintan, ini khobarnya kanat, dibaca nasab, tandanya fathah, bintan. Zainab itu dulunya adalah seorang anak perempuan, jahilatan yang bodoh. Jahilatan sifat ya, menerangkan keadaan bintun, anak perempuan yang bagaimana? Yang bodoh. Maka i'rabnya disamakan, sama-sama nasab, sama-sama fathah. Kita perhatikan kenapa di sini ada tak ta'nisnya. Ya, karena isimnya kana muannas. Jadi kana itu dan fi'il-fi'il yang serupa dengan kana, kalau isimnya itu muannas,
maka ditambahi tak taknis. Di sini kanat Zainabu, isimnya muannas, perempuan, maka ditambahi tak taknis. Tadi ada ya, sorotil lughatul arabiyah yang sebelumnya tadi. Kenapa enggak soro? Kenapa ditambahi tak sorot? Ya karena isimnya muannas, al-lughatu ada tak marbutohnya muannas. Di atasnya lagi mazalat. Kenapa tidak mazala? Kenapa ditambahi tak taknis? Ya karena isimnya muannas. Al-ikhtilafatu itu jamak muannas salim. Isimnya muannas maka wajib ditambahi tak taknis. Tak yang menunjukkan bahwasanya isimnya kana dan yang semacamnya nanti itu berupa muannas, perempuan ya. Itu rumusnya. Sebelum kemasukan kana, ini bagaimana? Zainabu bintun jahilatun. Zainabu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah. Bintun khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Kemasukan kanat, semuanya berubah. Zainabu awalnya mubtada, sekarang menjadi isimnya kana dan dibaca rofa, tandanya dhammah. Bintan yang sebelumnya khobarnya mubtada sekarang menjadi khobarnya kana dan sekarang sudah dibaca nasab, tandanya fathah. Bintan jahilatan. Bintan jahilatan. Lanjut contoh yang aplikasi pada teks bacaan yang telah kita pelajari. Kanal Qur'anu sababan fi nash'ati ulumil lughati. Ini mana isimnya kana, mana khobarnya kana. Yang rofa apa? Al-Qur'anu, ya ini isimnya kana. Yang nasab apa? Sababan, fathah, ini khobarnya kana. Kana telah ada Al-Qur'anu. Al-Qur'an isimnya kana dibaca rofa, tandanya dhammah nu. Sababan khobarnya kana dibaca nasab, tandanya fathah ban. Quran telah menjadi sebab fi nash'ati ulumil lughati. Fi huruf jar, nash'ati ulumil lughati majrur, kata benda yang kemasukan huruf jar. Jar majrur ini hanya pelengkap saja ya, kata keterangan di dalam perkembangan ilmu-ilmu bahasa. Jadi unsur utamanya adalah kana, Al-Qur'anu isimnya kana, sababan khobarnya kana. Sebelum kana masuk bagaimana? Al-Qur'anu sababun. Al-Qur'an mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah. Sababun khobarnya mubtada dibaca rofa juga, tandanya juga dhammah sababun. Kana masuk berubah menjadi sababan. Contoh kelima. Dzallatil jami'atu nadhifatan. Dzallat tetap. Al-jami'atu kampus. Ada pertanyaan, kenapa pakai tak, dzallat tidak dzalla? Jawabannya apa? Kalian pasti sudah tahu. Ini menunjukkan bahwasanya isimnya dzalla nanti muannas. Al-jami'atu itu muannas, ada tak marbutoh, tak yang bulat itu ya, tu. Karena isimnya dzalla muannas, perlu tambahan tak, namanya tak taknis, tak yang menunjukkan isimnya dzalla nanti muannas. Dzalla tetap, al-jami'atu kampus. Isimnya dzalla dibaca rofa, tandanya dhammah tu. Nadhifatan bersih, ini khobarnya dzalla dibaca nasab, tandanya tan, nadhifatan. Sebelum dzalla masuk bunyinya seperti ini, al-jami'atu nadhifatun, tun dhammah. Al-jami'atu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah tu. Nadhifatun khobarnya mubtada dibaca rofa juga, tandanya juga tun, dhammah. Dzalla masuk maka berubah menjadi nadhifatan. Kalau dzalla tadi yang saya sampaikan itu menunjukkan tetapnya keadaan. Kampus tetap bersih, artinya sebelum ini bersih dan sekarang masih bersih. Itu pakainya dzalla ya. Beda dengan soro. Kalau soro sebelumnya begini, sekarang telah berubah menjadi begini. Itu dzalla.
Kita lanjut. Dhalla katsirun minal lughati al-islamiyati maktuban bil khattil arabiyyi. Ini mana isimnya dhalla, mana khobarnya dhalla? Isimnya cari yang dhammah, rofa, katsirun. Ini isimnya dhalla. Khobarnya coba cari yang nasab fathah. Mana di sini yang fathah? Maktuban. Ini fathah. Itu merupakan pertanda bahwasanya maktuban khobarnya dhalla, dibaca nasab, tandanya fathah. Dhalla menjadi, katsirun banyak, katsirun isimnya dhalla, dibaca rofa, tandanya dhammah, minal lughati dari bahasa-bahasa, min huruf jar, al-lughati majrur. Ini jar majrur hanya pelengkap saja ya, hanya kata keterangan. Jadi unsur utamanya adalah katsirun dan maktuban. Katsirun isimnya dhalla, min huruf jar, al-lughati majrur, yaitu kata benda yang jatuh setelah huruf jar yang dibaca jar juga. Oleh karena itu lughati kasrah, al-islamiyati kasrah lagi. Minal lughati dari bahasa, al-islamiyati Islam. Ya, karena al-islamiyah ini sifat yang mensifati keadaan lughat, bahasa. Maka sifat i'rabnya mengikuti mausuf. Maktuban itu tertulis, ini khobarnya dhalla, dibaca nasab, tandanya fathah. Bil khatti, bi huruf jar, al khatti majrur, yaitu kata benda yang jatuh setelah huruf jar yang dibaca jar, tandanya kasrah. Bil khatti, al arabi, sifatnya al khat, juga dibaca jar, al arabi. Ini juga sama, sebelum dhalla masuk, katsirun mubtada, dibaca rofa, tandanya dhammah. Maktubun, khobarnya mubtada, dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Dhalla masuk, semuanya berubah. Contoh yang keenam, laisa darsul lughatil arabiyyati sya'ban. Laisa, tidaklah, kata kerja yang kurang, yang butuh kepada isim, butuh kepada khobar. Mana isimnya? Darsu, isimnya laisa. Tidaklah, darsu, pelajaran. Isimnya laisa, dibaca rofa, tandanya dhammah, darsu. Al-lughati, bahasa, al-arabiyyati, Arab, sya'ban. Ini khobarnya laisa. Sya'ban, khobarnya laisa, dibaca nasab, tandanya fathah, sya'ban. Sebelum laisa masuk, maka bunyinya adalah darsul lughati al-arabiyyati sya'bun. Darsu mubtada, dibaca rofa, tandanya dhammah. Sya'bun, khobarnya mubtada, dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Laisa masuk, menjadi sya'ban. Laisa darsul lughatil arabiyyati sya'ban. Tidaklah pelajaran bahasa Arab itu sulit, insya Allah mudah ya. Laisat natijatul muqabalati jayyidatan. Laisat, kenapa pakai tak? Ada taknya. Karena isimnya laisa nanti pasti berupa mu'annas. Natijatu, ini isimnya laisa mu'annas, ada tak marbutahnya. Tidaklah natijatu, hasil. Isimnya laisa, dibaca rofa, tandanya dhammah. Al-muqabalati, hasil bimbingannya. Tidaklah hasil bimbingan dengan dosen pembimbing, jayyidatan, bagus. Hasilnya tidak bagus. Jayyidatan khobarnya laisa, dibaca nasab, tandanya fathah. Sebelum laisat masuk, maka bunyinya natijatul muqabalati jayyidatun, dhammah. Laisat masuk, berubah menjadi natijatul muqabalati jayyidatannya. Jadi kalau kana itu yang berubah adalah khobarnya. Contoh ketujuh, mazilta taliban. Mazilta, masihlah engkau, tak henti-hentinya engkau. Taliban adalah seorang murid. Kamu jangan sombong, engkau itu masihlah seorang murid ya. Mazilta, mana isimnya mazala dan mana khobarnya mazala. Mazala tak henti-hentinya, punya isim, punya khobar.
Isimnya adalah ta, dhamir mukhatab ini ya, ta, kamu, masihlah. Siapa? Kamu. Ini ta ini, kamu ini menjadi isimnya mazala. Oleh karena itu menempati posisi rofa fi mahallir rof'i. Kalau ada yang bertanya, posisi rofa kenapa harokatnya ta fathah tidak dhammah tu? Ya karena ini ta ini isim dhamir, dan isim dhamir semuanya dibaca mabni, harokatnya paten, tidak bisa berubah-ubah. Kamu laki-laki ta, selamanya ta. Nggak boleh kamu laki-laki ta di kasroh atau di dhammah atau diganti harokat lain. Meskipun fi mahalli raf'i menempati posisi rofa, tetap ta ya. Dan dia isimnya mazala. Taliban khobarnya mazala, dibaca nasab, tandanya fathah. Sebelum mazala masuk bunyinya anta talibun. Anta mubtada dibaca rofa, talibun khobarnya mubtada juga dibaca rofa, tandanya dhammah. Mazala masuk berubah, mazilta taliban menjadi ban ya, fathah. Contoh pada teks bacaan, mazalal arabiyyu natiqan bil arabiyyati al fasihati. Mazala, masih, tak henti-hentinya. Al arabiyyu, orang Arab. Al arabiyyu isimnya mazala dibaca rofa, tandanya dhammah. Natiqan, khobarnya mazala dibaca nasab, tandanya fathah. Natiqan, kon. Masihlah orang Arab itu natiqan, mengucapkan. Natiqan, berbicara. Bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, al-fasihati yang fusha. Yang kedelapan, asbaha Umaru tilmizan mahiron. Asbaha, telah menjadi. Umaru, isimnya asbaha dibaca rofa, tandanya dhammah. Umaru tilmizan, khobarnya asbaha dibaca nasab, tandanya fathah. Tilmizan, dan Umar telah menjadi tilmizan, murid, mahiron yang pandai. Mahiron ini sifat yang menerangkan keadaan tilmid, murid yang bagaimana? Yang mahir, yang pandai. Oleh karena itu i'rabnya juga disamakan, tilmizan nasab, mahiron juga nasab. Sebelum asbaha masuk, ini Umaru tilmizun mahirun. Umaru mubtada, tilmizun khobar, dibaca rofa. Asbaha masuk berubah menjadi tilmizan. Yang terakhir, asbahat kutubul arabi muntasyiratan fi Oroba. Asbahat, telah menjadi. Ini pakai tak tanis, berarti isimnya asbahan nanti muannas. Kutub, loh ini kutub kan gak ada tak marbutohnya. Ya, kutub ini bentuk jamak, jamak taksir. Dan kata benda yang berupa jamak itu hukumnya muannas. Kata benda yang dijamakkan itu hukumnya muannas. Kutub jamak dari kitabun, satu kitab. Kutubun, kitab-kitab, dihukumi muannas. Kutub isimnya asbaha dibaca rofa, tandanya dhammah, telah menjadi buku-buku al-arabi Arab. Kutubul arabi, buku-bukunya orang Arab. Muntasyiratan ini khobarnya asbaha dibaca nasab, tandanya fathah, tan. Muntasyiratan menyebar, fi Oroba di Eropa. Seandainya asbaha tidak ada, bunyinya kutubul arabi muntasyiratun, khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya tun. Masuklah asbaha menjadi muntasyiratan, khobarnya asbaha dibaca nasab, tandanya fathah. Ya, ini kedelapan contohnya saya kira jelas. Kita masuk ke at-tadribu, latihan. Do, letakkanlah, khoton, garis, tahta ismi kana, di bawah isimnya kana, wa akhawatiha, dan saudari-saudarinya kana, fi'il-fi'il yang serupa dengan kana. Garis bawahi isimnya kana atau isimnya fi'il yang serupa dengan kana. Wa khattaini, dan letakkan dua garis. Garis bawahi double, dua. Tahta khobariha,
di bawah khobarnya kana atau fi'il yang serupa dengan kana. Wadbidhuma, dan lengkapilah keduanya, isimnya kana atau khobarnya kana, bisyakli dengan harokati yang lengkap, isimnya kana dan khobarnya kana. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contohnya kanat hadoroh, nggak ada harokatnya taknya, al-arabi azimah, nggak ada harokatnya taknya. Cari mana isimnya kana, mana khobarnya kana. Isimnya kana hadoroh, garis bawahi 1, kemudian taruh ke kotak ismu kana wa akhwatuha. Hadorotu masukkan dan harokati lengkap. Hadorotu pakai dhammah karena isimnya kana dibaca rofa, tandanya dhammah. Cari lagi mana khobarnya kana, azimatan. Khobarnya kana masukkan ke kotak khobaruha. Azimatan dibaca nasab karena khobarnya kana dan tandanya adalah fathah. Kanat, ada, hadorotul arabi, kebudayaan atau peradaban bangsa Arab, azimatan itu agung, sangat besar. Itu dahulu ya, sekarang meredup dan semoga bisa mencapai masa keemasannya lagi. Ya, saya kira ini cukup untuk mulahadhah nahwiyah. Bahkan sebenarnya kebanyakan ininya saya bacakan semua contohnya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.